Hai, Mike di sini. Di samping Realme 8, mereka udah tentu juga menjual versi Pro-nya di Indonesia. Nah, ini adalah pertama kalinya kamera 108 megapiksel masuk Realme seri angka. Apakah HP ini pantas mendapat perhatian dari kaum mendang-mending? Langsung aja kita lihat Realme 8 Pro yang udah bisa kalian beli di JD.id. Ya, ketika budget mepet di kisaran 3 hingga 4 jutaan, Realme Pro seri angka selalu ada buat kalian yang kepingin dapat pengalaman HP mid-range terbaik dari Realme. Salah satunya dari sektor kamera yang nanti akan kita bahas. Ketika kita mulai melirik desain, penampilan depannya memang belum berubah. Tetapi yang bakal lo notice right away adalah betapa lebih slim dan ringannya HP ini dibanding pendahulunya. Kabar baik setelah makin gendutnya HP tiap generasi selama beberapa tahun belakangan. Diet sedikit seperti Realme 8 Pro adalah ide bagus. Frame dan punggung masih terbuat dari polimer, namun gue pribadi lebih seneng sama finishing ala frosted glass kayak gini dibanding glossy ala Realme 8 karena nggak gampang baret dan berminyak. Di sini ada tulisan Dare to Leap, gede banget yang bisa dibilang unik, tapi bagus atau enggaknya kami rasa agak subjektif ya. Kita kembalikan lagi aja ke calon pembeli yang nonton video ini buat menentukan ini bagus apa enggak. Selain warna Infinite Black yang kami pegang, ada juga pilihan warna Infinite Blue untuk kalian yang lebih senang warna terang. Layout percolokan dan tombol sama dengan saudaranya kemarin, ada slot dual SIM microSD di kiri, tidak ada lagi sensor fingerprint di samping maupun punggung, sebab ini adalah HP yang berlayar Super AMOLED 6,4 inci, melanjutkan tradisi deretan Realme Pro. Sudah saatnya standar HP mid-range dilengkapi layar AMOLED yang bagus. Pastinya support always on juga, dan jujur buat gue, layar refresh rate tinggi di atas 60Hz itu masih kurang berfaedah setelah menggunakan chipset mid-range. Sensor fingerprint ini display terdapat di bagian bawah layar. Chipset mid-range yang dipakai di sini pasti kalian semua udah tahu kira-kira sekenceng apa, yakni Snapdragon 720G. Karena ini chipset 8nm, Realme 8 Pro dijamin adem dan efisien dalam penggunaan sehari-hari. Ya, dibanding 730G atau 732G pun ini 11-12, tidak ada perbedaan performa yang berarti. Di sini kita coba main PUBG dan Genshin Impact. PUBG mentok di Smooth atau Balance Ultra, sedangkan Genshin baru lancar di lowest 30 FPS. Selama main game casual sih nggak masalah, lain ceritanya bagi kalian yang ngaku power user dan membutuhkan chipset kelas flagship. Di Indonesia, HP yang tersedia dalam satu konfigurasi RAM 8GB, disertai storage 128GB. Sebagai perangkat Realme paling up-to-date, Realme 8 Pro menjalankan Realme UI 2.0 di atas Android 11. Tidak terlihat ada iklan dalam UI serta aplikasi-aplikasi bawaan. Hehe. Selain chipset dan punggung, komponen utama lain yang membedakannya dengan Realme 8 adalah kamera utama di klaster ultra quad kamera ini. Bukan lagi sensor 64 megapiksel, tapi 108 megapiksel ISOCELL plus HM2, sebuah resolusi yang tadinya hanya ada di HP-HP yang setidaknya 2 kali lipat lebih mahal. Kamera ini ditemani combo ultra wide 8 megapiksel, ultra macro 2 megapiksel, dan satu lagi depth sensor 2 megapiksel. Berbeda dari sensor 64 megapiksel yang menyatukan 4 piksel jadi satu, sensor ini menyatukan 9 piksel jadi satu demi kualitas foto 12 megapiksel yang optimal. Kalaupun mau jepret pakai resolusi penuh 108 megapiksel sebenarnya juga bisa. Dimana hasil print poster foto yang diambil oleh Bramski, seorang fotografer profesional ini, adalah sebuah bukti nyata. Bahkan mereka sempat nyetak ukuran 20x15 meter yang masuk rekor muri, lebih besar daripada sebagian besar baliho, ya nggak? Meski sensor HM2 nggak sebesar sensor HM1 dan HM3, detail yang didapat sangatlah sulit ditandingi HP 3 hingga 4 jutaan lain bersensor 64 megapiksel yang saat ini ada. Selain hasil yang tajam serta dynamic range luas, keuntungan sensor besar seperti ini adalah depth of field yang natural. Bahkan saat tidak disertai efek blur yang ditambah-tambahkan via mode portrait. Tapi sekalinya pakai mode portrait, hasilnya dijamin juga tidak mengecewakan. Low light performance bisa dipastikan ikutan mantap baik tanpa maupun dengan mode nightscape, dan bisa dipakai juga oleh sang lensa ultra wide. Basically, kamera ultra wide-nya standar-standar saja, namun seenggaknya tidak terlihat ada distorsi pada keempat sudut. Efek-efek yang bisa kalian akses pretty much sama persis dengan Realme 8.
Mulai dari efek tilt shift, dynamic bokeh, neon portrait, dan masih banyak lagi. Paling nggak sekali lagi dengan sensor segede gini yang bisa digital zoom 3 hingga 5 kali dengan mudah, sang kamera ultra makro kami rasa jadi agak mubazir. Cukup amazing bahwa kita udah nggak perlu nyiapin budget ekstra buat sekedar nikmatin kualitas kamera ala flagship. Di sisi video, kita bisa rekam sampai resolusi 4K 30 fps. Cuma ya, kalau mau stabil pakai UIS, itu terbatas di Full HD. Apalagi kalau mau pakai UIS Max yang menggunakan kamera ultra wide. Kamera ini pun support slow-mo Full HD hingga 480 fps atau 960 fps di 720p, serta dual view video buat rekam depan belakang bersamaan. Biar nggak penasaran, ini kami sertakan pula sampel kamera in-display di depan. Mode portrait hingga nightscape bisa kita pakai juga di kamera selfie. Keberadaan NFC dan giroskop rasanya tidak perlu dipertanyakan lagi, so kita langsung saja move on ke baterai. Kita memang tidak pakai charging Super Dart full 65 watt seperti pendahulunya, tetapi tetap saja charging Super Dart 50 watt ini mampu mengisi baterai 4500 mAh dari 10% hingga 50% dalam 15 menit, atau sekitar 45 menit untuk sampai penuh. Karena chipset yang efisien, rasanya tidak sulit pula untuk menyisakan 30 hingga 40% baterai sebelum tidur. Pada akhirnya, Realme 8 Pro adalah HP yang recommended bagi siapapun yang kepingin ngerasain kamera sensor besar, lalu menikmati hasil foto dan videonya di layar Super AMOLED. Di segmen yang relatif terjangkau. Ini bukanlah HP idaman para gamers atau pengguna hardcore, namun enak aja punya kamera kualitas mantap yang selalu ada di kantong. Sebelum kita menutup video, kalian juga harus tahu nih bahwa ada Realme Buds Air 2, TWS mid-range terbaru dari Realme. Selain punya latensi rendah 88 ms dan kualitas suara oke dengan driver hi-fi 10mm, Buds Air 2 juga punya beberapa fitur mulai dari Active Noise Cancellation dan Transparency Mode. Daya tahannya juga mantep lah, up to 25 jam total playback tanpa ANC, dan hanya perlu cas 10 menit via USB-C untuk playback 2 jam. Selain opsi warna closer black yang kami pegang ini, Buds Air 2 bisa juga kalian beli dalam opsi warna closer white, biar matching sama Realme 8 Pro kalian. Nah, jika kalian mau pre-order Realme 8 Pro atau Realme Buds Air 2 di JDID selama periode 7-14 April, kalian bisa klaim voucher senilai 100.000 untuk Realme 8 Pro dan diskon 10.000 untuk Realme AirBuds 2 hanya di JDID. Link dan kode kupon Realme 100K dan Realme 10K bisa kalian langsung cek di deskripsi. Also, kalian juga akan tenang karena selama pre-order periode 7-14 April, kalian mendapatkan 12 bulan garansi HP plus 6 bulan garansi nasional dan 6 bulan garansi layar retak atau rusak. Apakah Realme 8 Pro benar-benar bagus di harganya? Well, sisanya kami kembalikan ke pendapat kalian masing-masing. Silakan mending di kolom komentar, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.